Masih bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Kalau melihat keterangan pers Dandim tadi itu banyak menuai protes karena sekali lagi seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan karena knalpotnya berisik maka anggota TNI dengan secara semena-mena bisa menertibkan masyarakat. Apakah ini yang juga ingin Anda katakan? Karena ribut sih maka anggota TNI berhak untuk menertibkan. Ya itulah makanya tadi saya sampaikan Mbak Rosi, masalah kita jangan menganalisa dari video yang pendek, dari cara penyampaian. Saya sudah dari awal sudah saya sampaikan bahwa penyampaiannya ini saya sengaja Dandim biar bicara. Maksudnya ini jangan dianggap jadi besar di kondisi kampanye ini. Kita semua kan katanya sudah komit bahwa kampanye damai. Itu kan semua sudah dilakukan oleh katanya seluruh partai, kami juga aparat sudah declare supaya damai. Ya kalau dia salah-salah dikit ngomong ya tujuannya dianggap baik lah, berpikir positif aja lah. Tapi yang jelas respon kami tidak menganggap remeh itu kan sudah saya tadi bilang. Kita tangkap, masuk sel, keluarin. Itu. Izinkan saya juga untuk mendengarkan bagaimana keterangan pers dari Dandim ini dibantah oleh anggota atau wakil ketua TPN Ganjar Mahfud yang juga mantan Panglima TNI. Ini dia. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka, ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah. Sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI. Sama sekali bukan. Apa yang bisa Anda jawab soal Dandim yang memberikan penjelasan tidak sesuai fakta? Dan begitu juga tadi seperti yang Anda jelaskan bahwa ini bukan soal spontanitas, ini bukan soal kesalahpahaman, ini memang betul-betul sudah terjadi penganiayaan dan TNI hanya mendengar dari anggotanya, tidak juga mendengar dari korban. Apa tanggapan Anda? Tadi yang saya sampaikan, jadi menganalisa itu jangan video pendek itu. Jadi proses ceritanya itu sebenarnya dari awal-awal saya sudah tahu bahwa mereka yang tadi saya jadi mengulang-ulang ini, mohon maaf ini. Mereka mabuk, mereka juga memang ternyata tidak punya SIM, motornya seperti itu. Sudah diingatkan 8 kali. Bukan langsung ini, udah diingatkan 8 kali. Lewat lagi gitu loh. Ini bukan, ya itu jadi di sidang itu kan nanti ada excuse untuk membela diri. Jadi membuat orang emosi gitu loh. Maaf ya, kalau saya kasih contoh, colek, marah, colek, mungkin dilempar sama gelas sama Mbak Rosi gitu loh. Iya kan? Itu mungkin terjadi nggak? Sekarang kita ngomong realita lah. Kalau Anda di tempat umum begitu, ada yang mengganggu sampai seperti itu misalnya. Kira-kira mungkin nggak Anda akan emosi seperti itu? Tapi yang melakukan itu ini adalah seorang aparat bersenjata TNI kepada warga biasa. Manusia biasa juga, Pak Ros. Saya juga mungkin marah kalau dicolek-colek begitu terus misalnya ya. Ya udah dibilangin saya terganggu, ada anak saya terganggu. Ya mungkin saya juga marah. Udah diingatkan, berapa kali diingatkan, masih juga begitu. Ya orang manusia biasa lah, tentara juga ada emosinya lah. Ya kan gitu. Jadi di sini sebenarnya Anda ingin menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politis. Karena ada anggapan yang sangat kuat. Penganiayaan ini adalah sebuah bentuk intimidasi politis. Nah, ya yang saya bilang tadi udahlah, yang kelompok itu para tokoh-tokohnya ngomongnya sudah baik kok. Udahlah, yang ini yang pinggir-pinggir yang ribut.
membuat ini jadi politik lah, membuat jadi inilah simpatisan lah segala macem lah. Orang lagi ngumpul-ngumpul main voli kok, dongkol aja dia. Ya, kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita ini tentara terlatih loh. Ya, esprit de corps kita tuh kuat loh. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. 600.000 tentara di Indonesia ini, ya, ada istrinya, ada saudaranya, ada kakak-kakak, berapa juta orang bisa kita kendalikan. Tapi kita sudah komit ini nggak mau, jangan ditarik-tarik lagi lah, gitu kira-kira. Justru ditarik-tarik itu adalah kesan bahwa ada di dalam tubuh institusi TNI ini yang merupakan simpatisan calon presiden yang berlatar belakang TNI. Justru di situ sebenarnya yang dianggap terjadi. Ditarik-tarik karena ada capres dan itu punya simpatisan yang banyak di tubuh TNI. Ya, yang seperti apa? Coba kasih tahu saya gitu loh, simpatisannya. Yang bilang yang ketemu figur-figurnya beliau itu zaman kapan? Ini anak-anak muda. Bisa tahu apa simpatisannya dari mana, kecuali kalau pemain musik mungkin simpatisan segala umur ya. Kalau ini generasi muda tahu aja kiprahnya apa gitu. Jadi kalau misalnya anggota Anda yang di Boyolali itu menganiaya relawan Ganjar karena dianggap ada simpatisan di tubuh TNI, saya langsung katakan pada capres nomor 02 Prabowo, Anda ingin membantah itu? Ya sangat lah, nggak ada hubungannya itu. Apa hubungannya dengan ini capres-capres ini segala macam? Nggak ada. Itu kan mereka, saya bisa mengerti lah anak-anak muda itu. Bahwa pada saat ini dia merasa merdeka, tidak ada yang larang. Ya, bisa naik motor seenaknya. Ya itulah anak-anak muda gitu loh. Ada zamannya lah seperti itu. Kalau langsung dihubung-hubungkan begini segala macam ikut-ikutan. Kalau kita simpatisan terorganisir masa mau begitu tentara ini? Nggak mainnya nggak segitulah, ya. Kami itu punya esprit de corps, ya. Kalau dibeginikan anggota-anggota saya, semua anggota saya juga rasanya tersentuh ini semua ini. Ini anak-anak muda loh, ya. Diceritakannya sampai koma, mati, pakai batu kalau 5 hari udah sembuh, coba. Terus dibilangnya lagi begini hukum keras-keras, nyala semua ini anggota saya nih, ya. Jadi saya bilang udah. Kita akan atur sesuai dengan aturan hukum, itu aja. Jenderal, apakah Anda sedang mengancam sekarang? Ya bukan mengancam, itu kenyataan yang terjadi ya. Ini ya, kami institusi besar loh, jangan diutak-atik terus, udah cukup lah. Ya, kalau memang ada buktinya berhubungan terorganisir apa segala macam, ayo. Saya udah bilang saya komit kok, ya. Tapi itulah kami gitu loh, institusi kami ya begitu gitu. Saya punya anggota saya, dia punya hak juga untuk membela diri. Itu kan hukum. Jangan orang bicara hukum, tapi haknya anggota saya nggak dikasih. Ya kan? Nggak bisa gitulah. Fair aja. Ada, tapi Anda sedang membela anggota Anda. Oke, saya paham itu. Secara hak, ya, secara hak itu kan hukum. Apakah Anda ingin memperlihatkan juga semacam permohonan maaf terhadap apa yang terjadi pada relawan Ganjar? Itu haruslah. Ya jadi maaf itu kan tidak perlu dengan kata-kata juga. Dengan respon kami juga kan ada penyesalan. Ada anggota saya sampai harus disidang masuk sel. Saya juga tersentuh lah. Ya. Apa saya berarti kurang pembinaan, mereka kurang pembinaan, saya kurang penjelasan, saya akan evaluasi lagi. Ya. Jadi yang seperti itu udah gak usah lagi sekelas kita ngomongnya terlalu taktis lah. Kita ngomong yang strategis lah kelasnya gitu. Jangan diungkit-ungkit yang di bawah-bawah gitu, kasihan lah. Anak-anak itu kan kasihan, anak-anak muda loh. Ya. Kalau kecuali dia sampai mati, cedera seumur hidup. Ya. Tapi jangan diperbesar seperti itu yang hanya katanya dipukul pakai batu terus 5 hari sembuh. Siapa nih yang mikir ngatur-ngatur mereka? Siapa yang ngajarin? Kita punya kultur menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ngajarin tuh siapa? Apa maunya? Apa tujuannya?
Jangan merusak budaya-budaya kita yang sudah baik gitu. Ya. Mengantarkan kembali yang ini, suruh bikin statement segala macam. Pikir kita bodoh apa melihat itu nggak direncanakan? Sudah cukup lah. Ya. Kalau memang ada bukti-bukti lain bahwa ada simpatisan, ada, kasih tahu saya. Saya akan ingatkan. Besok pun saya akan vikon, akan saya jelaskan lagi nih. Kan tidak menutup kemungkinan kalau orangnya jahil-jahil, kalau kita orang intelijen nih. Besok-besok disengajain lagi di daerah mana. Kan kemungkinan orang-orang seperti ini mungkin juga. Ya, kita juga harus mengantisipasi. Saya akan sampaikan ke mereka besok kalau bisa merem dulu lah. Ya. Yang mau lewat-lewat dia berulang-ulang udah merem aja dulu. Ya. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab warga negara, ketertiban umum. Apa kita mau biarkan orang mabuk naik motor selewaran begitu? Ya tapi kan nggak dipukulin dong Pak Maruli. Betul. Siapa sekarang yang bisa mengerjakan mereka? Menghentikan mereka? Saya tanya itu aja. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Lapor Polantas. Siapa? Nggak ada. Kita ngomong kenyataan di lapangan lah. Ya. Mau dibikin prosedur, mau dilaporkan kayak begitu. Mungkin ada tindak lanjut nggak? Kenyataan. Ya, saya nggak bela-bela anggota loh. Ya, dia bertanggung jawab. Silakan, hukum jelas. Ya, ini masa orang kita selevel kita loh, membiarkan orang mabuk naik motor. Kalau dia yang mati sendiri urusan dia. Kalau mencelakakan orang, Bu Rosi kan lihat bagaimana dia minum di jalanan seperti itu. Ya, saya sudah tahu sejak awal. Saya bungkus itu semua. Supaya jangan ini situasi kampanye ini supaya. Tapi kalau begini terus mau gimana lagi? Ya, oke. Kita dapat sekarang faktanya dari Anda yang mengatakan bahwa satu mereka Anda mau mengkonfirmasi di sini bahwa mereka sudah minum alkohol sebelumnya, jadi mabuk. Lalu mereka mengendarai motor tanpa SIM dengan knalpot yang membisingkan, lewat-lewat di kompleks TNI gitu. Tapi kan tetap saja pertanyaan yang harus dijawab adalah itu tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Semua orang. Itu clear. Itu clear. Artinya memang harusnya ada pengakuan bahwa anggota Anda bersalah. Udah salah, udah makanya ditangkap di dalam sel sekarang. Udah salah. Yang Anda ingin tegaskan saat ini jangan dikaitkan bahwa itu adalah penganiayaan politis, penganiayaan dalam rangka simpatisan pada capres tertentu. Sudah di sel anggota saya. Ya, udah di sel. Bukan ya, maksudnya pertanyaan saya adalah yang ingin Anda bantah malam hari ini adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Ya, saya bilang bagaimana mau simpatisan, orang naik motor di jalanan di ujung-ujung ditarik-tarik kok itu ceritanya. Ya, kejadiannya yang saya bilang itu, orang mabuk dikasih tahu nggak bisa. Ya, mungkin ceritanya lagi kondisi mabuk, ceritanya kemana-mana orang mabuk, ya kan gitu. Baik. Ya itu sekarang kan nanti udah sidang, mau terbuka, ayo terbuka. Mau apa lagi? Tapi kalau dikait-kaitan, kaitnya mana, dengan siapa gitu loh. Panglima TNI mengatakan bahwa soal ini penanganan masalah ini adalah ranahnya KSAD. Maksudnya Panglima itu apa? Ranahnya Anda? Ya memang kalau Panglima itu bertanggung jawab untuk penggunaan kekuatan. Saya pembinaan kekuatan. Jadi sayalah yang melatih, menyiapkan anggota semua itu bagian saya. Pembinaan. Pembinaan. Apakah kemudian Anda juga merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi? Sangat. Apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Makanya tadi saya bilang, saya juga merasa bahwa berarti saya kurang menjelaskan. Ya kan? Apa perlu penjelasan lagi? Saya akan evaluasi. Ya kan? Mungkin nanti ke depan ini saya kalau disudutkan begini terus terpaksa saya bilang udahlah kalau udah mau naik motor mabuk kita biarin. Mau gimana? Ya. Padahal itu kan kita kalau kita masih bisa menghentikan suatu hal yang membahayakan, kenapa nggak kita lakukan? Itu hak bahkan kewajiban warga negara. Ya, menghentikan sesuatu yang mengganggu ketertiban, ya. Membahayakan. Benar membahayakan, Ya. tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan penganiayaan. Betul. Ya. Kita harus clear itu karena saya tidak ingin
apa yang Anda jelaskan itu kemudian seolah-olah ditangkap oleh orang yang mendengarkan percakapan kita kasih. adalah kasat seolah-olah membenarkan, hei tentara nggak apa-apa, kalau ada yang ngaco di jalan gebukin Enggak aja. lah, Saya tidak ingin mungkin itu lah. menjadi message Ya. yang ditangkap oleh orang yang menonton saya, Pak Kasih, Maruli. Terima kasih ya. Tapi ya itu yang saya bilang. Saya kira respon saya untuk segera menangkap, menahan itu kan sudah cukuplah memberitakan bahwa saya juga menganggap itu hal yang tidak baik lah. Memukuli orang itu apapun alasannya, yang saya bilang orang defense saja itu tetap masuk sidang loh. Apalagi ini ya dianggapnya dalam kelompok besar gitu. TNI memang tengah disorot, apalagi ketika ada Babinsa yang ikut mendata tentang data penduduk dengan alasan untuk bedah rumah.